Apa istilahnya? Oh, cuma ajaran Bukan istilah berarti doang. dengar dulu, bukan disuruh tinggalkanlah istrimu, bukan itu perintah. Itu perintah kan? Di sini bukan Enggak, tinggal. tunggu dulu. Di sini memang Tunggu bukan dulu, tinggalkan. Di tes sini dulu kau perintahnya pendidikanmu adalah sampai di mana? Cara berpikirmu. kau pendidikan. Tunggu, kau mau ngetes aku. Biar aku tes dulu kau, Ya, dengarkan Nah, dulu. kalau Itu kau mau ngetes perintah aku enggak? mau tanya dulu. Kau lulusan. Bentar Itu dulu. perintah enggak? Tunggu Ya, dulu. ini perintah. Nggak usah Ini kau bahas perintah. pendidikan. Perintah. Yang jelas Ini aku perintah. pendidikan itu bukan dari madrasah ataupun dari pesantren. Kalau kau Beda. mau mengetes Pendidikan kami itu pendidikan, jauh di oh, atas rata-rata. dengan ya udah pendidikan kau di mana? Atas rata-rata di mana kau Tunggu, sekolah? nggak usah kau bahas sampai ke situ. Cara Loh. berpikirmu dulu. Inilah Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oh, bilanglah dari tadi kita bahas ajaran menyesatkan, baik. Iya, coba dulu. Aku dulu yang ngomong baru tahu ya. Yesus yang menyesatkan, coba. Ajaran Yesus yang paling menyesatkan adalah disuruh membenci keluarga. Lukas 14 nomor 26. Oke, baca dulu. Itu? Jangan kau kutip satu-satu ya. Oke, ini kau tes dulu. Ya, habis itu kau yang jelaskan ya. Kau bilang pendidikanmu memang mumpuni. Tunggu dulu, kau ngetes logika aku, jangan-jangan kau punya logika. Nih, kau baca ya, ini ajaran Yesus ya. Ya. Dia. Kau baca ya, kau yang baca ya, aku tunjukkan ya. Jangan kau Silakan kutip baca. satu-satu. Kau baca dulu dari Iya, atas. silakan kau baca. Jangan satu Kau lah ayat yang baca, kok aku pula. Kok aku pula yang baca, kau yang mau menjelaskan. Mana ini? Baca dulu ini. Bicara tentang apa sekarang? Iya, baca dulu. Iya, maksudnya jangan itu kau. Kok anti kan? Kenapa saudara Kristen kita ini anti kali baca kitabnya? Ya udah, kalau kau nggak baca, bilanglah aku yang bacakan. Ini ajaran Yesus ya. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bagi kami umat Islam, ajaran membenci keluarga itu ajaran sesat. Kecuali bagi kalian itu ajaran benar. Udah kau benci keluargamu? Sudahkah kau lakukan itu, saudaraku? Sudahkah kau tinggalkan bapak, mama, dan istri dan anakmu? Kalau enggak, kau nggak bisa jadi pengikut Yesus.
Nah, ini adalah ajaran sesat dalam perspektif Islam. Jadi kalau kau tanya, mana ajaran Yesus yang sesat Itu ini? Mbak Salah satu. memerintahkan bomber itu. Loh, bukan cuma bom. Nah, ini tunjukkan sama kau. Itu Justru bukan yang menyesatkan, diperintahkan apa? Dek. Nih, Dek, dengar dulu, Dek. loh, Itu maksudnya itu Yaudah. mengikut Apa maksudnya? dia. Ya memang ya harus kita tinggalkan semua. udah kau tinggalkan istrimu? Iya. Apa yang Udah salah kau di tinggalkan situ istrimu? rupanya? Ya aku tanya, udah kau tinggalkan istrimu? Apanya? Istrimu udah kau tinggalkan? Ya untuk apa saya tinggalkan? Lah, berarti ini nggak mau kau ikuti? Disitulah sempitnya cara berpikirmu. Loh, kau yang bilang bahwa untuk mengikuti Yesus Disitulah harus meninggalkan segala sesuatu. Apa istilahnya? Oh, cuma ajaran Bukan istilah berarti gini, doang. dengar dulu, bukan disuruh tinggalkanlah istrimu, bukan itu perintah. Itu perintah kan? Di sini bukan Enggak, tinggal. tunggu dulu. Di sini memang Tunggu bukan dulu, tinggalkan. Di tes sini dulu, kau perintahnya pendidikanmu adalah sampai di mana? Cara berpikirmu. kau pendidikan. Tunggu, kau mau ngetes aku. Biar aku tes dulu kau, Ya, kau dengarkan dulu. Nah, kalau Itu kau mau ngetes perintah aku enggak? mau tanya dulu. Kau lulusan bentar Itu dulu. perintah enggak? Tunggu Ya, ini dulu. perintah. Nggak usah Ini kau bahas perintah. pendidikan. Perintah. Yang jelas Ini aku perintah. pendidikan itu bukan dari madrasah ataupun dari pesantren. Kalau kau Tidak. mau mengetes Pendidikan kami itu pendidikan jauh kau di atas rata-rata. dengan ya udah pendidikan kau di mana? Atas rata-rata di mana kau Tunggu, sekolah? nggak usah kau bahas sampai ke situ. Cara Loh. berpikirmu dulu. Inilah Kristen ini ya, mengaku punya pendidikan di Dengar atas dulu, rata-rata, tapi itu nggak mau perintah. menyebutkan Itu sekolah di mana. Coba dulu. Ayat itu, Perintah, itu perintah. Ini perintah, nih perintah, Apa perintah. perintahnya? Apa perintahnya? Perintahnya Coba, adalah coba, kau harus coba. membenci keluarga. Jikalau seorang datang kepadaku dan Jikalau, itu dia perintah. tidak membenci, Di situlah kegoblokanmu jikalau itu. ini adalah Itulah perumpamaan, kalau kau kegoblokanmu. mau Loh. Kau bilang kau sekolah. ini jikalau Itu ini bukan perintah. perintah yang Itu perintahnya bunyinya adalah perintah. ini perintah, Itu ini bunyinya membenci ini perintah. perintahnya. Kau ngerti bahasa Indonesia enggak? Coba kau baca. Sempitnya cara otakmu itulah makanya kau Iya nggak kau punya baca. logika. Iya, yuk kau baca. Ayo kau baca. Astaga. Yang saya tanya Jikalau itu ini perintah. artinya apa? Jikalau ini bukan perintah, Itu perintah. perintahnya ini. Ini yang perintah membenci, ini perintah. Jadi itu makanya jangan kalian merendahkan Kristen. Jikalau ini adalah Dibilang perumpamaan. mana Kristen Kalau tertinggal dari kau kalian, coba. cobalah kalau janganlah Dari sini aja aku bisa menjengkali kau. Cara berpikirmu itu sempit. Jikalau Itu bukan diam perintah. dulu, aduh mak, parah kali orang Kristen nih ya, sumpah ngeri kali dia loh. Perintah deh, sekolah Jikalau lagi, 4 tahun diam lagi. dulu, ini aku lagi baca kitab mulu, aku lagi masa nggak kau Bacalah, hargai baca. kitab kau lu? Jikalau seseorang datang kepada Yesus Iya. dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maka supaya dapat menjadi pengikut Yesus harus apa menurut ayat ini? Itu bukan perintah. Jikalau Bukan kau larangan. mau berjumpa dengan Yesus, kau tak benci keluargamu, kau nggak bisa ketemu Yesus. Maka supaya kau bertemu Yesus, apa yang harus kau lakukan? Itu perumpamaan deh. Perumpamaan apa? Ya apa? Perumpamaan apa di sini? Itu perumpamaan yang jelas. Ya Itu bukan perumpamaan perintah. apa? Perumpamaannya yang mana? Jikalau seorang datang kepadaku, ini perumpamaan apa ini? Ya itu kan orang yang berpikiran luas yang bisa menafsirkan. Berarti kau nggak tahu? Berarti kau nggak tahu? Gimana? Yang jelas bagi keimanan kami itu bukan larangan. Berarti kau nggak tahu? Kau tahu atau? Yang saya tanya, kau tahu atau nggak tahu? Ibaratnya gini ya. Saya tanya, Dengar kamu tahu dulu. nggak? Dengar dulu. Nggak, jangan dijelaskan. Kamu tahu nggak maknanya? Tahu deh. Ya udah kalau gitu kau jelaskan. Kau jelaskan. Itu makanya Adik, aku jelaskan. jadi yang Kau mana dari yang tadi ngomong gimana? aja kau. Silakan. Itu ku bilang tadi, itu bukan perintah, kau menolak. Kau baca perikopnya nggak? Kau tahu perikopnya? Ini Ibaratnya perikopnya. dengar Ini dulu. perikopnya ya. Ini. Dengar Kau tahu dulu. perikopnya nih? Ibaratnya Petunjuk. gini, kau Iya. dengarkan dulu. Kau tahu perikop nggak? Nggak, kau tahu perikop nggak? Dengar. Nih, coba kau baca ini. Itulah susahnya Apa perintahnya di sini? berdiskusi sama kalian ini. Kau mau menjelaskan. Ini apa? Coba Biar baca. terbuka. Iya cara udah baca. berpikirmu, Ya enggak, silakan. kau dengar. Ya udah Perikop kau bahas. silakan.
Silakan, silakan. Terlalu apa? Jadi penonton itu nggak usah terlalu akademis, tapi cara Silakan. berpikirmu kayak gitu. Nggak usah kau nangis. perikop Udah lanjut. bahas dulu biar ini sederhana. aja Segala diskusinya. sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Iya. Yesus. Ini apa namanya? Ini kalimat apa ini? Kalimat perintah, kalimat syarat, atau kalimat apa? Yang jelas itu bukan istilahnya suatu larangan. Ini apa? Jadi ini apa? Perintah. Memang nggak dilarang kau membenci, memang Makanya disuruh dulu kau contoh membenci. sederhananya biar ku jelaskan samamu. Dengarkan dulu. Apa? Umpamanya Apa? di akademi adalah umpamanya penerimaan di suatu perusahaan harus seperti ini, harus seperti ini. Bisa juga contohnya biar bisa biar gampang dimengerti penonton yang di bawah. Nggak usah kau bahas perikop-perikop. Itu contohnya itu. Bukan itu perintah, tinggalkanlah istrimu untuk mengikut aku, bukan seperti itu. Bukan kalau itu Segala perintah nggak ada lagi, harus nggak ada lagi Kristus udah dilepaskan. murtad semua, udah mualaf semua. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Itu kalimat apa itu? Itu bukan Jangan-jangan perintah, termasuk itu sempak. perumpamaan. Sempak itu kan dilepaskan ya? Perumpamaan, bukan perintah. Oh, jadi itu perumpamaan. Oh, ini kita Oh, nggak ada yang betul satu pun. Ibaratnya kan kayak Perumpamaan gini. semua ini. Bukan istilahnya Jadi apa? bomber gitu. Itu perumpamaan untuk Harus apa? bomber Itu biar perumpamaan dapat untuk apa? 72 tidak bukan. Oh, 100 orang. Matius 19 nomor 29. Kau dijanjikan 100 istri sama Yesus. Lebih banyak Hal kau yang daripada orang seperti itu yang Islam. perlu diluruskan dulu Orang gitu. Islam Kayak gitu 72, bunyinya gitu. kau 100 orang. Matius 19 nomor 29. Yang perlu Yesus diluruskan mengatakan, itu kesibukan pria di surga loh, itu. yang perlu berawal. diluruskan itu adalah kesibukan kalian di surga dikawini sama Tuhan kalian. seperti itu Wahyu dulu pasal yang dibahas dulu. pasal 7:19. Kenapa Kristen ini belum selesai satu tema udah kabur kepada Enggak surganya gitu. umat Islam? Heran aku. Kau Di dalam berdiskusi agamamu dulu, kau pakai dijanjikan dulu hati nurani. 100 istri. Pakai dulu hati nurani kalau Kau berdiskusi. pakai hati lah. Kau disuruh Bertentangan membenci nggak dengan keluarga. hati Kau nurani? ada nggak hati nurani? Ini bertentangan nih, membenci keluarga ini bertentangan nggak dengan hati nurani menurut Itu kau? perumpamaan. Perumpamaan Hanya orang yang apa? berpikiran luas. Iya, Jangan makanya disatu ayat perumpamaan itu apa? putar untuk Iya, menyesatkan. itu perumpamaan apa? Perumpamaan apa itu? Yang jelas itu bukan perintah. Yang kutanya itu perumpamaan apa? Ya, maksudnya salah satu contoh. Kau ngerti nggak? Nggak, kutanya Contoh sama kau, sederhana. jujur aja kau jawab. Kau paham nggak ayat Lukas 14:26 ini maknanya? Paham? Kan udah aku bilang tadi sama, makanya kalau baca Apa? Bible itu jangan sepotong-sepotong satu-satu Yang ayat. kutanya itu kau paham nggak? Jangan aku yang kau ajarkan cara membaca Bible. Kemana aku udah tahu cara baca Bible. Yang kutanya itu kau paham nggak? Kau paham nggak? Paham. Ya udah, kalau gitu kau jelaskan Paham. Lukas Maksudnya 14:26 apa artinya? seperti meninggalkan Apa maksudnya? dunia, harta benda, istilah mengikut Yesus itu seperti itu. Jangan karena istri kita jadi Maksudnya apa? istilahnya Maksudnya apa? Meninggalkan itu artinya apa? Apa yang dimaksud dengan meninggalkan? meninggalkan. Meninggalkan istilahnya ya bukan meninggalkan, ibaratnya kayak gini. Apa bedanya pulang kampung sama balik kampung? Ya beda lah. Kalau yang gue tanya itu apa arti meninggalkan segala sesuatu? Segala Perumpamaan itu sesuatu. makanya nanti kalau aku jelaskan sama kamu nggak masuk. Itu Ya perumpamaan. kau jelaskan saja dulu. Ibaratnya Mau masuk gini, nggak masuk dengarlah dulu. perumpamaan Salah satu tentang gini, aku baca dulu apa? ke percintaan. Kalau kamu memang mencintai aku, kau tinggalkanlah orang tuamu. Oh, berarti menurut agama kau, kalau kau mencintai Yesus, kau tinggalkan bapak mamamu. Ibaratnya, ya enggak lah seperti itulah. Itu kan namanya juga anggap aja seperti ya, kami kayak gitu mengimaninya seperti itu, bukan bahwasanya kami tinggal. Berarti betul. Berarti kalau kau jadi Kristen, kau tinggalkan bapak mamamu. Dengarkan dulu yang aku bilang itu. Maksudnya ya harus siap lah kita meninggalkan, bukan disuruh tinggalkanlah, harus siap kita. Memang saya siap kok meninggalkan istri. Kalau Udah kau tinggalkan. ya sudah dengar dulu. Udah kau tinggalkan. Udah kau tinggalkan istrimu. Itu apa saya tinggalkan? Orang itu bukan perintah kok. Karena segala sesuatu Nah, harus Yesus. dilepaskan untuk mengikut ini. Ya, itulah taruhannya. Betul begini. Ini Harus iya, itu makanya perintah kutanya itu. Itu harus. Ya, harus. Ini harus. Segala Itu bukan sesuatu harus. Kalau harus itu Ini perintah. Ini harus ini. Ini harus Bukan, ini. enggak. Itu bukan harus, Loh. bukan perintah itu. Ge. Ini
Ini apa Kalau ini? perintah itu bagi kami itu istilahnya kita. Iya, ini istilahnya, apa? Ini apa? hormatilah Coba baca. ibumu Coba. supaya Ya, itu ya, coba baca. baru. Ya coba baca, coba baca. Kan itu perumpamaan. Iya, Kalau coba baca. yang- Iya. Yang memang pantang Ini bagi apa? kami Ini perlu- itu larangan. Nggak coba baca. Ya coba baca ini. Ya, ya. Baca. Bukan dulu. itu beda deh. Ya baca dulu. Ya baca. Iya nggak dulu. usah. Itu udah nggak usah kau putar-putar di sini. Papi Gembala kok gak berani dia baca. Papi kenapa ini? Kalau yang perintah itu Coba titah baca dulu. ataupun Torah. Iya. Pernah kau dengar Iya, titah iya, Torah? baca. Pernah dengar? Iya baca Dengar dulu. baca dulu. Iya Bolak-balik baca kau dulu. nanti di situ. Maksudnya Ya kau baca itu, duluin. dengar dulu. Baca Kalau yang dulu, perintah Bang. itu atau larangan Bang. itu Torah, Baca titah. dulu bang. Nggak bisanya kau membaca. Kau baca dulu. Udah aku bilang perumpamaan Baca. tadi. Iya, perumpamaan tentang apa? Udah aku bilang itu bukan perintah, bukan diperintahkan Ya, tinggal kalau Kali baca. kata perintah itu. itu perumpamaan. Mana kau sekolah? Anak sekolah. Jangan kau ragukan pendidikanku deh. Kalau cara Nah, coba berpikir kalian harus kau kerjakan. Itu udah kata aku perintah bilang, atau dalam tidak? keimanan kami itu yang memang mana yang perintah, mana yang memang larangan itu yang kami jalankan. Itu bukan larangan, nggak dilarang kok kami. Janganlah kamu Perintah kok dilarang. bukan. Itu kiasan. Itu kiasannya tahu nggak kiasan? Kau ngerti coba. nggak? Searching dulu situ kiasan apa itu definisi kiasan. Kami mengamini seperti itu. Jadi itu bukan menyesatkan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Itu kiasan tentang apa? Iya, bukan berarti kalau kami istilahnya meninggalkan istri kami masuk neraka, bukan. Ya udah, kiasan tentang apa itu? Kan udah aku bilang tadi itu syaratnya. Tapi kan berarti Syaratnya Awalnya apa? nggak Syaratnya tahu. apa? menyesatkan. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Dan tadi kau Yang nggak dulu tahu. tahu siapa ini banyak kali pengawalmu. Itulah Komal Klan ini sering kali nggak pernah fight satu Ih, ke satu. kok nangis? Belum apa-apa udah nangis dia. Katanya Iya, kau suruh kalau pikul berarti salib. itu bergantian ngomong. Jangan ini. Bukan ngomong kau satu, yang ngatur ngomong di sini. Saya bertanya sekali lagi, itu perumpamaan tentang apa? perumpamaan tentang mengikuti Yesus. Nah, bagaimana cara supaya menjadi pengikut Yesus di ayat Ya, itu? memang ya itulah, tapi kan itu bukan perintah, kan perumpamaan yang mengikut umpamanya mengikut kau itu. Dengar dulu. Bagaimana cara? Ya, aku kasih Bagaimana contoh cara sederhana aja, jangan mengikuti kau Yesus potong-potong. Itu kan itu? ini diskusi sama itu menyesatkan gitu jadi. Dengarkan Ya, dulu, makanya, aku bagaimana ngomong cara itu mengikuti soal itu Yesus? kebenaran. Bukan aku Ya, nggak bagaimana membela cara bela mengikuti dia, bukan. Yesus? Aku nggak ada. Bagaimana cara mengikuti Bagi Yesus kami di membela ayat diri itu? dengan cara berbohong atau Bagaimana melembaran cara mengikuti Yesus? cara mengikuti Yesus itu memang jangan karena istri ataupun kalau orang tua kita jadi meninggalkan Yesus. Bagaimana cara mengikuti Yesus Cara di mengikuti ayat Yesus itu? menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Di ayat itu yang kubaca Lukas Itu 4. larangan Kok rupanya. lari kau? Itu perintah. Itu kan pemikiranmu yang menilai itu perintah. Ya makanya aku tanya sama kau, segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Bukan, itu itu bukan kalimat perintah. harus apa? Ya udah, kalau gitu itu apa? perumpamaan. Kalimat apa itu? Nanti. Nah, Kalian perumpamaan itulah, tentang kalian apa? Batu penjuru nanti perumpamaan. Kalian bilang kami menuangkan batu. Ini batu. Segala sesuatu Coba harus baca, coba dulu ditinggalkan pelan-pelan kau untuk baca, baru kau mengikuti resapi di Yesus. pikiranmu. Aku justru pelan-pelan ini, pelan-pelan kita ya. Iya. Segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Coba, apa maksudnya itu? Segala sesuatu harus ditinggalkan. Ya udah, sudah kau tinggalkan, mama bapakmu. Untuk apa saya tinggalkan? Karena segala sesuatu harus kau tinggalkan, kata Yesus. Enggak ada, bukan itu tujuannya. Itu ayat itu Loh. bukan berbicara tentang Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Coba ulangi, kata Yesus apa? apa tuh? Kata Yesus apa di ayat itu? Kau dari Iya, tadi kau segala sesuatu. Ku bilang sama kau, segala sesuatu harus kau tinggalkan untuk mengikuti Yesus. itu Apa bukan artinya? perintah, Dek. Ya, yaudah, itu apa artinya? Apa itu? Apa artinya? Iya, kalau kau itu perumpamaan.
Ya, perumpamaan tentang apa? Udah aku bilang dari tadi kau bolak-balik. Iya, belum ada kau jawab. Jelas kami itu Belum ada. sebagai orang Kristen itu. Ya, perumpamaan contoh. Kalau aku bilang, syarat masuk ternyata surga itu bagi papi kami, gembala itu. tujuh perintah itu loh, Dengar. yang harus kami Dengar. jalankan. Bukan yang Contoh. kau Ini baca-baca contoh nih. Contoh perumpamaan nih. Papi gembala, jakarnya seperti punya kuda. Itu perumpamaan, mengumpamakan papi gembala seperti punya kuda. Itu baru perumpamaan. Dalam Yeskiel pasal 23 nomor 20. Itu perumpamaan. Berarti Tuhan kau mengumpamakan kelamin orang Mesir seperti kelamin kuda. Karena Dengan aku ngajarin kau perumpamaan. Di situ kau berputar-putar. Jangan kalau orang ngomong kok. Kalau aku ngomong kau ngomong, nggak mungkin telinga kau dengar. Karena dua indera kau bekerja saling bersamaan, takutnya satunya nggak berfungsi. Itu berarti cara berpikirmu Urusan tersesat itu nggak ada urusannya dengan kau, ya. Iya, itu makanya. Kalau kita bicara tentang perumpamaan, misalnya Tuhan kau bilang kepada papi gembala, jakarnya seperti punya kuda. Maka pertanyaannya adalah, diam dulu lah. Maka pertanyaannya adalah, apakah itu perumpamaan? Aduh, kau kok kayak gitu, kayak mama kau loh. Bukan kayak mama, kau yang kayak orang kerasukan berdiskusi sama aku, dijelaskan kau nggak terima kalau keimanan kami itu Jelaskanlah apa perumpamaannya. Susah betul kau. Apa? Silakan dijelaskan. Merugikan orang lain. Lain itu konteksnya tentang teleskop itu apa maknanya? Merugikan diri sendiri. Nggak nyambung kau ini. Menyakiti orang lain, merugikan orang lain, menjati orang lain, itu baru yang menyesatkan. Kalau dia menyesatkan mana? Itu menyesatkan. Membenci keluarga itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Merugikan atau menguntungkan keluarga? Emang disuruh, kalau maksudnya itu tujuannya bukan karena membenci. Iya. Apanya? Kutanya sama kau, membenci itu perbuatan menguntungkan keluarga atau merugikan keluarga? Ya, deminya Yesus apa salahnya rupanya? Oh, berarti kalau untuk mengikuti Tuhan kau harus tinggalkan keluarga. Apa yang diperintahkan Yesus itu? Tapi perintah ya, ya apa salahnya? Perintahnya segala sesuatu harus kau tinggalkan untuk mengikuti Itu bukan Yesus. perintah, Kau tinggalkan lah. dirimu. Itu kan bukan perintah itu. Udah bolak-balik kita diskusi ini. Kau bahasa Indonesia aja ngerti kau, nggak lulus kau bahasa Indonesia. Itu kan kau yang Udah, mending kau memikirkan. tidur, kau cuci kaki kau pulang ke rumah kau tinggalkan binimu ya. Jadi gini loh, boleh bodoh, tapi bodoh itu jangan maksimal. Boleh bodoh, jangan dipertontonkan. Boleh bodoh, jangan berdamai dengan kebodohan. Boleh bodoh, jangan berbangga diri dengan kebodohan. Boleh bodoh, jangan kebodohan menjadi karakter gitu loh. Segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Itu adalah perumpamaan. Pertanyaannya, perumpamaan tentang apa? Nggak bisa kau jelaskan. Membedakan kata perintah, membedakan yang namanya syarat, membedakan yang namanya alegori atau perumpamaan, kau tak paham. Segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Itu adalah sebuah syarat. Syarat apa? Syarat kalau ingin mengikuti Yesus. Maka apa syaratnya? Harus itu apa maksudnya? Wajib, kudu, mesti. Kalau nggak dilakukan, nggak boleh, harus dilakukan. Maka harus meninggalkan segala sesuatu. Maksudnya apa? Kalau kau ingin jadi Kristen, kau tinggalkan bini, anak, keluarga kau. Ini ajaran yang agak sesat menurut kau? Waduh, inilah aku bilang, bodoh boleh bodoh, tapi jangan maksimal, ya, jangan maksimal, oke? Sedikit aja lah, capek kali loh kami loh, berputar. Naik lagi kau. Yang menyesatkan itu bukan seperti itu. Saya tanya sekali lagi nih. Tadi kan udah aku Di bilang dalam keimanan kami Kristen itu bukan satu perintah, itu perumpamaan untuk mengikuti Yesus.
Mengerti nggak? Perumpamaan itu artinya apa? Coba Itu definisikan makanya perumpamaan. tunggu dulu biar saya bangun, biar saya bangun dulu diskusi yang baik sama Yuni itu, yang bagus, yang sopan, nggak Ya, definisikan dulu. Definisikan apa yang dimaksud dengan tunggu perumpamaan. dulu kan. Itulah kadang kalian itu mau mengungkapkan yang benar pun kita ataupun yang bagus jadi timbul emosi, jadi ujung-ujungnya menghujat ini itu segala macam. Jadi Kau negatif. Jadi, curhat. Kau maksudnya gini, curhat, silakan. jangan kau paksakan cara berpikirmu dengan cara berpikir orang Kristen mengimani ayat itu. Bagi kami itu bukan suatu perintah. Kenapa? Apa alasannya kami mengimani ayat itu bukan suatu perintah? Karena itu bukan berbentuk perintah. Seandainya, contoh sederhananya, saya berhubungan asmara dengan seorang wanita. Kalau kamu memang betul-betul ingin mencintai, tinggalkan ini. Memang bagus. Tapi kan bukan harus kau tinggalkan itu, kalau enggak Apa itu sih? baru perintah. Ngomong apa sih kau ini nggak jelas? Permintaan Tuhan, harapannya. Apa Kau bedanya himbauan ngerti sama nggak apa larangan? arti perumpamaan? Himbauan sama larangan apa bedanya? Himbauan itu dihimbau. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak ada di rumah. Itu himbauan. Himbauan itu. Larangan artinya, loh, ini aku bingung loh. Aku nih bahasa Indonesia aku tuh nilainya 9 loh. Iya, SMP, SMA sampai kuliah. Itu di Indonesia bisa. Kalau kau tidak terima, kau Kalau di bantah. Indonesia, Kau bertanya, kau cerewet kali loh. Kau tanya, aku jawab, kau ngomong terus. Kau tanya sama aku, apa bedanya larangan dan himbauan? Ku jawab, kau ganggu aku lagi menjelaskan. Ku contohkan, himbauan itu seperti ini. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak ada ajakan, di Dek. rumah. Ajakan. Itu himbauan, itu dihimbau Bukan. orang untuk memuaskan Kamu mau jadi birahi. guru. Aduh, kau memang lah. Ajakan sama Memang himbauan. kau pantas. Memang betul kata Yesus, bebal kau. Aku lagi menginjili, kau ganggu. Kau kan Makanya gini, Uni. Jadi memang ini Kristen Himbauan. masuk, Ajakan sabar dulu Bang, gantian. Makanya kalian ini masuk, sabar. Makanya kalian ini masuk neraka bukan karena banyak dosa, tapi nggak ngerti bahasa Indonesia itu. KBBI. Nggak ngerti KBBI kalian. Apa yang kau banggakan rupanya dengan Indonesia kalau kayak gitu cara berpikiran kalian? Waduh, Apa lu? Indonesia. Nggak nyambung. Sebetulnya Memang gini, Kristen ini memang dengar dulu, parah orang seperti Kristen kalian ini ya. nggak pantas Ku sebetulnya. tanya sama dikatakan nggak pantas sama kau, kami nggak peduli. Memang kau siapa? Kau siapa rupanya? Kau bukan siapa-siapa kok. Kau mengatakan kami nggak pantas, kau nggak pantas lagi ngomongkan kami itu nggak pantas. Kau juga nggak pantas ngomongin kami nggak pantas. Siapa Coba kau? kalau Indonesia Jajah ini kau. bukan mayoritas kayak kalian ini udah maju. Terus, loh, justru negara Eropa itu mayoritasnya Kristen, makanya timbul yang namanya dunia kegelapan. Ini Tahu, jangan menyesatkan ini. cara berpikirmu. Nih, kutunjukkan kau Kalau datanya yang ya. benar katakan benar. Gini kau Pasti kau dari tadi Inilah bukti. nggak ada yang paham kau. Dengerin, kalau punya ngerti. gembala itu nggak ngerti. contoh itu. Contoh dari tadi. Kau baca dulu. Diam dulu kau kena PL, diam dulu ya. Kau tengok ini. Ini data dari National Geography. Kau tengok ini. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Kalau mayoritas Kristen kayak gini, gelap. Kalau mayoritasnya Islam, Golden Age. Kalau dia mayoritas Kristen, Dark Age, gelap gulita dunia itu. Peradabannya gelap. Kalau mayoritasnya Islam, Golden Age. Gini. Di bidang apa? Udah gak usah kau dulu. Aku lagi nanya sama kau. Kau juga mana lu dari tadi. Apa definisi perumpamaan? Woi, kau usah kau lari lagi. Keunggulan kalian di Apa yang bidang apa dimaksud? rupanya? Coba dulu sehingga Aku bahkan lebih hebat daripada pendeta kau. contoh coba. Aku lebih menguasai kitab kau daripada pendeta kau. Itulah satu kesombonganmu itu.
Bukan kesombongan, itu fakta. Kau naikkan aja, jangankan Quran tercinta kau kau. kuasai enggak? Orang Athanasius kalau di sini dia nggak akan bisa dia mengalahkan ilmuku tentang kekristenan. Aku suruh saja naik ke sini. Kau bawa Roh Kudus kau ke sini, nggak bisa mengalahkan aku. Uni, makanya gini, itulah kau udah dipakai iblis kau untuk menyesatkan orang. Kau dipakai iblis. Yang Gini. dipakai iblis itu adalah dengar kau. Aduh, Kenapa aku bilang kayak gitu? Kau udah membuat orang yang salah. ngomong aja. Kau kalau Iya, seandainya itu kau contohnya. Kalau dengarkan kau kau baik. dipakai iblis untuk Kau menyesatkan orang. dikatakan Itu dipakai contohnya. iblis oleh iblis nggak apa-apa. Bukan. Dikatakan dipakai Kenapa? iblis oleh iblis nggak Kau apa-apa, udah nggak dipakai masalah. iblis untuk menyesatkan orang. Kenapa? Nggak masalah kalau Dengar dulu. dikatakan Kau udah dipakai membuat iblis sama iblis nggak orang apa-apa. malah mengaku-ngaku daya. Dikatakan dipakai Itulah iblis sama contohnya. iblis itu nggak masalah. Jadi kau keluarlah kau dari kehidupanmu seperti itu. Pasti kau ini dari tadi kayak Iya. kalau ibu Kayak gembala saya. ngomong didengerin. Dipakai iblis. Kamu iya. Dari tadi aja nggak ada yang paham kau. Gini, Ayo aku udah menunjukkan gembala. kebenaran dulu. Kebenaran apa? Perumpamaan aja kau nggak tahu. Uni, bahwasanya posisimu sekarang Aneh seperti kau. alat iblis untuk menyesatkan orang. Contohnya, kau udah membela orang yang salah. Sudah ku bilang, jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Tolak dunia, pikul salibmu, menderitalah kau, wahai saudaraku. Sebab kasih karunia itu penderitaan. Oleh Tangga, silakan. Agamanya apa? Halo Rangga, Muslim Kristen. Rangga. Halo Rangga. Ah, kepincit ya deh. Halo Rangga. Udah pakai sanggul aku lo Rangga. Aku udah pakai sanggul begini juga mak dihargai. Gak paham kalian, Bunda Gembala sudah pakai sanggul gini. Nah, mak tengok kalian itu, lucu kan? Jadi tolonglah umat Islam, buatlah saudara Kristen kita menderita karena itu kasih karunia. Kalau mereka bawa motor, minta saja. Mereka bawa duit, pinjam saja. Jangan biarkan mereka makan enak. Jangan biarkan mereka beli barang-barang. Karena itu perkara kedunia. Aku udah telepon. Tapi gimana aku udah telepon bentar. Iya nggak bisa ngejelasin. Jadi kalau naik itu tolonglah kalian dulu. Sebenarnya begini teman-teman ya. Oten-oten ini yang sudah lulus sarjana ataupun apa itu harus kembali dulu ke bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu loh. Takutnya nanti kalian ditanya nanti malaikat jadi begini ah ini bahaya ya. Jadi nggak usah lah, pokoknya belajar bahasa Indonesia dulu lah. Masa harus itu kata bukan perintah? Gampang kok itu. Harus kamu melakukan pekerjaan ini. Katanya bukan perintah. Dari mana lah kalian? Belajar ya. Iya. Atau bisa kalau mau kita naikkan dulu tadi, tanyain dulu dia sekolah di mana dari SD sampai SMA lah. Kalau dia ambil S1 kita tanya dulu guru bahasa Indonesianya siapa sih gitu loh. Nah, jadi enak kita. Gampang kok. Itu. Halo Bang Denny. Denny monitor. Halo Denny. Bang Denny. Gampang kok.
Saudara Kristen, jangan ragu, pikul salib, sangkal kedagingan, pengen makan enak, tolak, pengen beli rumah, tolak, pengen beli baju mahal, tolak, karena itu kedagingan. Rohani saja, makan-makan rohani, belanja-belanja rohani, kawin-kawin rohani, jangan pakai daging. Tolak semuanya, saudaraku Kristen, supaya kalian mengikuti Yesus penuh dengan penderitaan. Lakukan itu setiap hari. Ini lagu buat teman-teman Kristen ya. Ini lagu dipersembahkan oleh Nandar ya. Lagu ini dipersembahkan oleh Gunatan Nandar. Ya, lagunya apa? Ini dia. Saya akan menyanyikan sebuah lagu 9 roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Aye, aye, gitu. Jadi tolong buat saudara-saudara Kristen, berhentilah makan-makan enak mulai dari sekarang ya. Kalau misalkan kalian pengen beli makan seafood, ingat, oh iya, sangka, nggak boleh. Masih punya harta di rumah, jual semuanya. Jual seluruh hartamu, berikan kepada Papi Gembala, ya. Biar kalian masuk surga. Karena orang kaya masuk ke dalam surga sama seperti memasukkan jarum onta ke dalam lubang jarum. Sulit. Jangan ya. Ya gitu, sangkal gitu. Berikan apapun yang kalian punya kepada orang yang meminta. Kalau bisa Papi Gembala besok lihat iPhone kalian, bagi dong bro iPhone, kasih. Kan itu perintah Yesus ya. Kalau kalian misalnya bawa istri cantik, pinjam dong istrinya, kata Papi Gembala. Kasih, jangan ditolak. Jangan kau tolak, itu perintah Tuhan. Ayatnya Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya, Jam berapa di sekarang? Jam berapa di sana? Wah, di sini sudah jarak kita itu berjam-jam, Papi. Berjam-jam ya. Jarak kita itu berjam-jam. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Aye. Jadi buat teman-teman Kristen, makin menderita kalian, makin cepat peluang kalian masuk surga. Jadi saya berharap kalian menderita ya. Oke, buat saudaraku Islam, bantulah saudara Kristen kita untuk menderita. Karena ternyata kasih karunia itu adalah penderitaan. Terbalik memang saudara kita Kristen itu. Halo Amsal. Halo Amsal. Aduh, Amsal 718 ini. Halo Amsal. Amsal ihi. Halo Amsal ihi. Halo Amsal ihi ketiga kali. Ya, silakan. Ada yang mau sampaikan? Lagi bersundal, oke. Bersundalah yang tenang di bawah sana ya. Sedang bersundal. Hantu. Emang hantu belau sih Amsal ini. Lagi bersundal dia. Dasar. Sedang bersundal dengan suami orang dia ya. Datang lagi dia lo Papi. Papi lah Papi. Gak bisa diajak ngomong nih. Apa lagi nih? Coba definisikan dulu apa yang dimaksud dengan perumpamaan. Coba. Kan udah saya bilang tadi, perumpamaan Apa? mengikuti Yesus, tapi bukan perintah. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Buka aja lah di situ di Kamus Bahasa Indonesia.
Ya, makanya aku pengen tahu, kau tahu nggak apa arti perumpamaan? Definisinya. Kalau kita mau membuat sebuah perumpamaan, kata-kata awalannya itu menggunakan kata apa? Oh, itu nggak sampai sekolah ke situ nih. Jadi kalau nggak sampai sekolahnya ke sana, jangan coba-coba mengajari orang lain tentang definisi perumpamaan. Oh iya. Perumpamaan itu adalah penggambaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan awal kalimatnya biasanya dimulai dengan bagaikan burung di dalam sangkar, atau laksana raja, gitu-gitu. Laksana, bagaikan, seumpama, diawali dengan itu. Kalau kata-katanya segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus, itu tidak termasuk kalimat perumpamaan. Oh, jadi itu perintah. Tapi itu termasuk sebuah syarat atau ketentuan yang adalah perintah. Karena di situ ada kata harus. Oh, itu bukan. Oh, itu perintah ini ya. Segala sesuatu harus. 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 Nah, apakah definisi kata Berarti ya, itu Yesus memberi perintah atau isyarat? Syarat atau harus atau keharusan atau kewajiban perintah. atau ketentuan yang Yesus adalah di dalam ayat itu memberi perintah gitu pada umat. Oh iya, gitu. betul. Isyarat. Bukan isyarat. Isyarat itu seperti ini. Syarat. Syarat. Oke. Apa yang dimaksud dengan syarat? Syarat adalah ketentuan yang berlaku untuk sebuah atau sesuatu. Contoh, syarat masuk ke kampus ini adalah dengan membayar. Kalau kau nggak bayar, kau nggak bisa ikut. Di ayat itu syaratnya adalah kau harus tinggalkan keluargamu untuk jadi pengikut Yesus. Atau dalam ayatnya tertulis kau harus Ini lanjut dulu nih ya. Ini lanjut dulu nih ya. Lanjut ya. Iya. Ini lanjut. Ya, Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di situ menggunakan kalimat harus. Kalau kita pelajari kata harus ya, apa yang dimaksud dengan kata harus? Kalian ini memang harus kutunjukkan kau kata harus itu apa. Patut, wajib, tidak boleh, tidak, harus. Ya. Jadi di situ segala sesuatu harus, kudu, mesti, wajib kau tinggalkan. Segala sesuatu, termasuk istrimu, anakmu, keluargamu. Kalau kau ingin menjadi pengikut Yesus, kalau perintah itulah perintahnya, harus kau tinggalkan keluarga kau. Kau benci keluarga kau, itu perintahnya. Ya, belajarlah bahasa. Iya. Segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Nah, dalam Islam ajaran ini disebut dengan ajaran merugikan. Kenapa? Di Islam yang diharuskan itu adalah menyambung silaturahmi, bukan meninggalkan keluarga. Ya. Seiman gitu, silaturahmi seiman. Menyambung silaturahim seiman, dan juga tidak dilarang berbuat baik kepada yang non seiman. Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Sama orang kafir bisa juga menyambung. Tidak dilarang berbuat baik kepada orang yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, termasuk kalian orang kafir. Ya, nih, kau tengok dalam Al-Quranku ya. Kalau di Kristen, supaya jadi Kristen harus meninggalkan keluarga dan bagi apa itu yang beda apa itu bisa juga. Kalau
kalau cuma ngucapin salam, apa masalahnya? Selamat pagi, selamat malam. Selamatnya hari pagi itu aja, belum tentu malamnya kan. Dengarkan baik-baik. Silakan kutunjukkan bagaimana perintah di Al-Quran diperintahkan untuk menyambung silaturahim, sila hubungan kasih sayang, rohim kasih sayang. Dengan saudara seiman. Bacakan Qurannya ya. Pertama dengan saudara seiman. Kalau untuk orang yang tidak seiman, Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Tidak dilarang kalian berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kalian. Itu kami Jadi tidak dilarang. Kalau kalian jika dilarang, kamu bertemu dengan apa bersempilah kata itu. mana dalilnya? Jangan gini bro. Jadi Aku gini. tuh udah banyak kali jumpa. Betul, Jangan dulu, betul. jangan kau jadi gini. Jangan Rahasia dipelintir. umum Aku aja dari tadi. sudah jadi rahasia umum. kok Kalau minta memang lagi. rahasia umum, tentu kau gamblang menjelaskannya, nggak perlu kau bertele-tele kalau itu rahasia umum. Kita Coba kau sederhana tunjukkan, aja, coba kau bacakan. istilahnya diskusi sederhana aja, nggak usah langsung ya kan. Ya, jadi apanya yang sederhana? Kau aja nggak tahu, kok kitab kau aja kau nggak tahu, apalagi kitab kami. langsung diminta mana? Bukan yang mana? Ya kalian ayat kalian aja kalian nggak paham, apalagi ayat kitab kami. Ini kejujuran. Kitab kalian aja kalian pelit. Ada nggak? Kau tengok ya, kau tengok. Kau bahas Nggak jujur di perlu sini. nih. Lu Diskusi jujur. diam dulu kau, ada diam nggak dulu, dulu? diam dulu kau. Inilah jijiknya aku. Kau bilang jujur, kau aja penipu loh. Lukas 14:26 di situ tertulisnya, yang tidak membenci barang siap, jangan kau ganggu dulu. Kurang ajar ini orang ini loh. Aku lagi kok ketakutan kau kujelaskan. Orang yang berdusta itu adalah orang yang sudah jelas tertulis dalam kitabnya. Jikalau kau tidak membenci bapakmu, ibumu, kau tidak bisa jadi pengikutku. Apa artinya Kristen? Artinya kita harus meninggalkan. Tertulis di situ membenci. Kau bilang artinya meninggalkan. Sejak kapan membenci sama dengan meninggalkan? Tidak setiap orang meninggalkan keluarganya dia pasti benci. Tidak setiap orang benci itu pasti meninggalkan. Ini adalah penipuan. Tahu kau? Nah, lalu kau bilang di mana di dalam kitab kau harus menyinggung apa segala macam. Ku minta sama kau, mana datanya? Kalau kau tanya aku tahu dalil itu. Aku tanya kau supaya aku ini tahu kau ini membaca atau mengada-ada. Supaya kalau aku menjelaskan kau itu paham. Buat apa aku jelaskan dalilku yang sama sekali kau nggak pernah baca? Karena apa? Seandainya kau betul-betul membaca hadis itu, tentu kau paham. Tapi kau Kristen nggak mungkin. Kenapa? Kau kitab kau aja kau nggak paham. Kata membenci aja kau artikan meninggalkan. Apalagi kitab kami, kitab kau aja kau pelintir. Makanya kau ini harus membaca dulu apa yang kau maksud. Kalau aku jelaslah tahu aku hadis itu. Paham aku itu. Cuman ku jelaskan pun sama kau belum pernah baca. Sedangkan kau sudah baca kitab kau aja, sudah ku tengokkan ke muka kau kitab kau Lukas 14:26, kau masih nggak percaya. Kau masih nggak percaya loh. Apalagi kau membahas kitabku, hadisku yang kau sama sekali nggak pernah baca, nggak pernah tahu. Ku jelaskan apapun nanti. Yang ada adalah kau tolak. Makanya supaya kau itu bisa membuktikan kau betul atau tidak. Itu nggak bisa mematahkan keimanan kami ataupun Coba nggak buka bisa mulut langsung dulu. menjas itu bahwa Nggak, coba buka mulut. Nggak. ayat yang Coba buka mulut, menyesatkan. buka mulut. Bro, buka mulut dulu, buka mulut. Buka mulut dulu sebentar. Apa? Ya. Jadi teman-teman gini ya. Aku ini orang yang tidak diajarkan untuk bersikap bodoh. Salah satu sikap bodohku ketika ada di TikTok adalah tetap berbicara dengan orang yang bahkan bahasa Indonesia-nya dia nggak paham. Ditanya arti perumpamaan, nggak paham, tapi sok tahu. Dijelaskan tentang apa yang kau salah pahami. Kau bilang aku salah, tapi kau nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Inilah bukti kau itu adalah orang yang betul-betul disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Sama saja bagi kalian, mau ku diberi petunjuk atau tidak, kau tidak akan beriman. Kenapa? Kau itu sudah buta, tuli, dan bisu. Sama saja bagi kalian. Kenapa begitu? Karena memang kau sengaja menolak kebenaran. Itu. Oke ya teman-teman ya. Jadi sudah kita buktikan kepada alam semesta ini bagaimana orang-orang Kristen ketika naik di komando umat Islam itu selalu saja berulang mereka mempertontonkan kejahilannya, dan mereka seolah-olah tidak punya rasa malu dan seperti orang yang entah sadar atau tidak mereka ini bangga dengan kejahilan itu. Alam semesta melihat kejahilan orang-orang Kristen yang naik di koma kita apabila mereka menjelaskan kitab suci mereka. Jelas mereka selalu melintir isi kitab suci mereka. Tertulisnya adalah membenci, maknanya adalah meninggalkan. Sejak kapan pula membenci sama dengan meninggalkan? Ada-adanya kalian, ya. Tolonglah jadi orang itu yang jujur. Kalau kau sendiri menipu dirimu, bagaimana mungkin kau bisa dikatakan orang benar? Pastilah orang lain pun kau tipu, diri kau aja kau tipu. Gitu ya. Seperti itu, ya. Jadi kita sudah membuktikan lagi dan lagi bahwa ternyata rata-rata umat Kristen ini tersesat adalah karena mereka itu menolak kebenaran dan tidak paham KBBI. Gitu. Oke teman-teman, karena saya sudah mulai pilek lagi ya, nanti kita sambung lagi besok insya Allah pagi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di acara yang sangat wadidaw ini, yaitu diskusi lintas agama bersama Bunda Gembala, mencerdaskan anak bangsa, mengajak manusia-manusia yang beriman dengan pikirannya, rasionalnya, dan tidak terkungkung oleh doktrin yang membuat manusia semakin jauh dari peradaban dan kemudian berdamai dengan kebodohan. Karena dalam undang-undang kita diperintahkan untuk memerangi kebodohan dan mencerdaskan anak bangsa. Buat teman-teman yang di YouTube, terima kasih banyak supportnya. Jangan lupa di follow, subscribe Rifa Unirifa MOW atau Mesia X Unirifa, karena itu adalah akun Unirifa. Selain itu bukan akun Unirifa. Oh ya teman-teman, kita punya program Mesia. Alhamdulillah program Mesia sudah berjalan hampir 4 bulan. Program terepik Mesia adalah pembiayaan kepada beberapa apologet untuk kursus bahasa. Ya, kursus bahasa. Kalau Tante Mika itu tidak masuk sebenarnya ke dalam program Mesia. Kemarin saya coba masukkan, tapi itu dari pribadi saudara kita, kontributor kita. Dan juga program kursus para apologet sebenarnya kontributor atau donaturnya tunggal, ya, tunggal, orangnya satu. Alhamdulillah beliau percayakan kepada program Mesia untuk pembiayaan kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa asing para apologet, karena kalau kita lihat sudah banyak komal-komal negara lain yang juga membuka diskusi lintas agama. Nah, seperti ada Thailand, saya lihat tadi Thailand, kemudian Spanyol, ada yang bahasa Inggris. Jadi kalau para apologet kita minimal mengerti bahasa lingua franca dunia, yaitu bahasa Inggris, maka mereka punya potensi, punya kesempatan untuk menginjili orang-orang di luar Indonesia. Maka kalau ingin mensupport Mesia, silahkan DM para pengurus Mesia untuk menjadi kontributor. Sama-sama kita kumpulkan uang kita untuk pembiayaan kuliah, pembiayaan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, apologi kita, agar mereka semakin luas jangkauan penginjilannya. Seperti saya sekarang sedang belajar bahasa Maroko dan juga sedang belajar bahasa Inggris untuk dikuatkan bahasa Inggrisnya. Nah, jadi inilah salah satu program terepik Mesia, yaitu program pemberdayaan apologet, pengupgradean value para apologet dalam segi bahasa. Kalau secara ilmu pengetahuannya udah keren-keren para apologet kita, tapi kalau untuk segi bahasa tentu kita butuh pembelajaran lebih lanjut, karena memang perlu keseriusan untuk belajar bahasa agar para apologet ini semakin meluas jangkauannya. Nah, untuk teman-teman semua cukup sampai di sini dulu yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Udirifa MOW dari seberang dari jauh mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa seminggu lagi ya. Oh, silama. Atau selamat beristirahat buat teman-teman yang ada di Indonesia ya. Selamat selamat menjalankan kehidupannya aja ya, gitu ya. Mari terus kita mensiarkan Islam dengan cara akhlak, ilmu, dan juga harta. Silahkan, boleh pilih ya. Dengan harta boleh, dengan ilmu boleh, dengan akhlak boleh. Dan saya mengucapkan syukur kepada Allah atas karunia Allah kepada saya yang saya tidak dapat ungkapkan ke publik lagi, saking luar biasanya, saking tak terhingganya menurut saya, saking hal ini menjadi beginilah kalau Allah sudah berkehendak memenuhi takdir hambanya, maka akan dicukupkan rezeki yang sudah ditentukan kepadanya, maka rezeki yang memang menjadi miliknya tidak akan salah sasaran kepada orang lain ya, seperti itu ya. Begitu juga dengan Jonathan Nandar. Oke, kita close untuk di Rifa MOW. Kita dadah dulu buat teman-temannya di YouTube. Sarangeo, Gracias, apalagi ya, Denada ya, Denada, apalagi ya, Gracias, mucho gusto, Denada, gitulah, Denada ya, apa sih, Gracias, mucho gusto, lupa dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube. Nadar, matikan aja karena gua udah pilek. Nadar, matiin hidung gua udah beler. Nadar, hidung gua udah beler nih. Hidung gua udah beler akut, ingusnya mau keluar, woi. Nadar, hidung gua udah beler. Nadar hantu blau. Nadar. Ih, Nadar males banget kalau lagi tidur. Biasaan, aku tinggalin lu pokoknya. Matiin laptop dulu Rasain lu Nadar, gue tinggalin. Janganlah lanjutkan, tepar aku nanti. Kegiatan aku tuh banyak guys. Aku dalam rangka membesarkan otot ya, biar aku berotot, biar aku bisa nanti bersama Nabi Isa melawan Dajjal. Nanti aku jadi pasukannya Nabi Isa pas Nabi Isa turun nanti. Aku sama Nadar nanti bersama menjadi pengikut Nabi Isa di belakang melawan Dajjal. Nanti aku bagian masak rendangnya kan, yang lain berperang, aku masak rendang ya kan. Kan nanti Nabi Isa kan turun, dia mengalahkan Dajjal, pengikut-pengikutnya nanti banyak begitu. Aku masak rendang aja buat pengikutnya Nabi Isa. Akun Nandar ini memang belum FYP guys. Akunnya tuh masih baru, ininya anti-rungkatnya baru. Dia harus punya akun luar negeri nih, IP Malaysia harus dibikin nih. Nandar harus dibuatkan IP Malaysia, nanti akunnya dipakai, insya Allah kuat. Selamat rehat semuanya, saudara-saudaraku ya. Oke, matikan lampu. Ternyata mati lampu tetap terang aku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan
yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.